tadi kan udah Mbak teaser tuh harga. Sebenarnya tipe-tipe ini berapa aja sih harganya di masing-masing tipe di perumahan Florista Garden? Di mana Mbak? Jauh nggak? Enggak, ke ujung sana. Paling ujung. Oh, ya boleh lah jalan dikit. Hari apa? Ini rame kayaknya karena hari Minggu ya. Ya, itu ramenya pas sore banget. Iya, orang habis dari balik belanja Ya, sama kayak saya lah Mbak. Nyempetin. iya. Maksudnya dari keliling-keliling sore Ini. hunting gitu loh, hunting rumah. Karena kalau misal siang kan lumayan panas tuh. Mbak, ini nanti berarti ini taman ya? Jalan berapa meter sih Ini kurang lebih 4. jalannya? Lebih nggak sih? Lebih. Ini 7 meteran ini ada nih jalan. Itu kalau yang ke bagian ini, tapi kalau ke bagian lurusnya itu kurang lebih. Oh, Nah, mana nanti ya rumah parkirnya contohnya di Mbak? sini. Parkirnya di tengah keliling sampai ke komplek Audi ini kali ya. Ini berapa hektar Mbak? Nggak tahu keseluruhannya. Ah, Oh, saya kurang paham sih. ini ada yang jual kaplingan tanahnya ya? Enggak. Jadi kita jual rumah. Itu kali ya, tipe yang paling kecil. Cara fasad sih kurang lebih sama, kita lihat ke dalamnya. Oke banget sih. Assalamualaikum. Nah, bedanya nih sedikit review aja. Ini ruang tamu, TV segaris sama kitchen set. Ini udah dikasih semua sama sih. Konsepnya sama, secara cuma contoh interiornya sama aja. Nih luas lebar bangunannya segaris gini doang, Bay. Cuma tamannya jadi luas. Lebih luas karena ini kelebihan tanahnya lebih besar. Oh ya? Oh iya, secara bangunan karena dia kecil. Luas bangunan cuma 110, beda 5 meter sama tipe B. Nah, kalau yang Thalia ini tanahnya 120, jadi beda 15 meter. Oke. Ini tetap ada kamar asisten dan kamar mandi. Jadi kamu bisa, ini juga rumah bangun ya, rumah tumbuh ya, Ya. rumah bangun. Jadi bisa dibangun kamar tambahan. Itu aja sih kurang lebih. Di atasnya sama ya berarti ya. Master apa? Kamar utamanya dia lebih besar. Cuma ini gipsumnya nggak pakai apa sih lapis gitu ya. Lampu tetap banyak. Ke atas sebentar aja. Ini sama masih dengan menggunakan railing kayu campuran sama besi. Ke atas ini ada ruang santai keluarga. Cuma di sini kamar utamanya kelihatan lebih besar, lebih luas. Ini kamar anak contoh. Ini juga ada jendelanya guys. Kamar anak yang pertama. Inspirasinya cakep banget sih ya. Ini kamar ketiga. Ini nggak tahu kayak kelihatan lebih luas ya dari kamar yang tipe Breva barusan kita cek. Kamar mandi di tengah-tengah masih dengan menggunakan shower, WC jongkok American Standard, dan dikasih wastafel juga nanti American Standard. Ini pintu standar lah ya, bahan APL, tapi di sini langsung ada connecting dari dalam kamar. Nah, di sananya tuh langsung tersambung ke bagian luar di jendelanya. Ini banget sih, bisa menginspirasi kamu. Nah, ini langsung masuk kamar utama. Luas banget. Dan kurang lebih sama seperti tadi, ada jendelanya. Oke, masih dengan wastafel, bisa duduk, wastafel, dan ada cermin. Tinggi sih. Kalau kita hidupin, belum hidup. Stekernya udah disiapin. Ini cakep banget sih tuh.
Nah ini cuma sekedar membandingkan aja guys, rumah Breva sama rumah Kalia. Turun lagi ya. Nah ini tinggi banget nih. Ada jendelanya biar cahaya mataharinya masuk, jadi menerangi tangga. Tuh di situ sudah ada orang contoh duduk ya. Oh bukan. Oke. Nah kalau ini tipe Kalia 6 kali 8 kali 15. Oh sorry, ini 8 kali 15. Ini contoh yang paling gede. Iya betul, yang paling besar. Kalau yang paling besar namanya apa tadi? Kalia. Oh Kalia, sorry. Aduh guys, kita salah. Kirain ini yang paling kecil, makanya saya agak amazed. Jadi kok paling kecil kelihatan lebih besar. Maaf, ternyata ini yang paling besar ukurannya Kalia yang lebarnya 8, panjangnya 15. Makanya tadi semuanya terasa lebih lega, lebih luas. Betul. Tentunya harganya juga sesuai. Iya. Belum sampai 1M. Apa aja sih kelebihan di tipe yang paling besar ini? Yang paling utama itu kelebihan tanahnya dia lebih besar. Karena beda 15 meter daripada tipe yang sedang yang berapa tadi gitu. Udah gitu terus untuk kamar utamanya dia lebih luas juga. Jadi tidak terlalu banyak sekat. Jadi dia bentuknya kotak. Kamar mandi juga dia lebih luas. Betul. Kalau tadi dilihat. Gitu. Kalau kamar anak kurang lebih sama sih ukurannya. Nah, bedanya dia kalau untuk jendela connecting ke belakangnya ini agak sedikit minimalis ya, nggak terlalu bukan lebar karena di sini nanti inspirasinya itu dikasih tempat duduk ya untuk extension dari tempat duduk sofa utama. Cuma ini kalau misalkan mau di custom jendela lebar juga bisa kan? Bisa. Tuh di depannya juga jendela lebar, tapi itu jendela mati ya. Oke. Tadi kan udah Mbak teaser tuh harga 4,5 juta kalau mau nambah kelebihan bangunan. Sebenarnya tipe-tipe ini berapa aja sih harganya di masing-masing tipe di perumahan Florista Garden? Tipe Breva itu ukurannya 7 kali 15. Itu berapa? Start harganya mulai dari 810 juta. Oke. Itu untuk harga cashnya. Kalau harga bertahap itu nanti beda lagi, harga kreditnya nanti beda lagi. Oke. Harga KPR-nya mas. Oke. Terus ada satu tipe lagi itu tipe Alba, tipe A itu tipenya 6 kali 14. Oke. Luas tanahnya 82, luas bangunannya 92 meter persegi. Harganya mulai dari 690 jutaan. Itu yang paling kecil ya tipenya? Betul. Oke, 690 juta kalau cash. Kalau keras. Betul. Nah, kalau untuk satunya lagi itu tipe yang paling atas itu tipe C, tipe Kalia. Jadi tipe Kalia itu luas bangunannya 110, luas tanahnya 120. Itu tipenya 8 kali 15. Itu harga mulai dari 920 juta. Oke. Berarti semua tanah ini panjangnya 15. 6 kali 14. Oh, 14, ada yang 15, tapi lebarnya 6, 7, 8. 8 yang paling luas. Kalau yang contoh sering lagi kita lihat ini yang tipe tengah-tengah ya. Betul. Apa tadi? Breva. Breva. Oke, namanya keren-keren ya. Kalia, Breva dan Alba. Alba yang paling kecil, Kalia yang paling gede, Breva yang sedang. Oke, guys. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih orang mesti beli perumahan di Florista Garden, Mbak? Ada bonusnya kah? Atau ada apa gitu promonya? Kenapa harus beli di sini? Kenapa harus beli di sini? Ya karena desainnya unik. Kalau di Palembang ini masih jarang sih kalau desain seminimalis ini. Gitu. Kebanyakan yang ambil di sini itu ya kisaran masih milenial lah. Tapi kalau orang tua juga ada sih gitu. Karena kalau orang yang sudah berumur kurang tertarik karena mungkin kamarnya di atas semua. Gitu. Tapi bisa juga kita luas bangunan di bawah gitu. Terus untuk promo kemarin itu sempat ada promo di bulan Agustus, tapi kebetulan di September ini nggak ada promo. Oh udah habis. Jadi launching promo September belum di launching gitu. Oh bakal ada tapi. Bakal ada, cuma sekarang belum. Jadi kesimpulannya kalau beli rumah ini tuh tipe minimalis, konsepnya unik dan juga harganya masih terjangkau ya. Terjangkau untuk rumah menengah. Nah terus kalau konsepnya itu growing house, jadi rumah tumbuh, bertumbuh seiring keluarga bertumbuh gitu.
Tapi berarti secara apa namanya, kekuatan bangunan itu udah siap kalau misalnya kita mau nambah bangunan, mau nambah dak gitu ya. Mau nambah kamar kayak di yang kita tempatin sekarang ini, kalau misalnya ditambah satu kamar lagi masih bisa. Bisa. Secara Nanti, struktur konstruksi bangunannya udah disiapkan ya. Iya, betul. Nah, nanti ada semua nih di sini kayak contoh extended-nya gimana gitu. Misal nah, ini kan tipe Breva standar yang kita sekarang. Oke, kelihatan kok. Nah, ini kalau dibuat extended-nya. Jadi itu bisa dibuat 5 kamar. Dibuat 5 kamar. Betul, 5 plus 1. Jadi 5 kamar di atas, 4 kamar di atas, 2 kamar di bawah. Jadi nanti di sini bisa dibuat master room. Oke. 1, itu kamar pembantu. Terus di sini nanti gambarannya bakal dibuat bisa untuk kamar anak. 1 lagi di sini. Jadi kayak ngedak. Jadi ngedak full ya. Betul. Oh, oke, iya sih, kebayang. Berarti tamannya mungkin bisa jadi disisain dikit atau bahkan nggak ada sisa ya. Masih ada sisa. Di sana masih ada sisa, di sini masih ada sisa. Oh, masih bisa. Masih bisa. Karena secara luasnya masih memungkinkan ya. Betul. Mbak, ngomong-ngomong, perumahan di Florista Garden ini kalau misalkan orang deal, dia bayar berapa bulan sih Mbak dibangun? Ini kan konsepnya apa nih? Pesan bangun kan? Atau Inden. ready stock? Inden. Berarti begitu orang deal, bayar dan dibangunkan. Betul. Berarti kan termasuk pesan bangun. Nah, berapa bulan Mbak? Atau berapa lama? Jadi untuk berapa lamanya itu tergantung sistem pembayaran. Kalau misalnya dia cash keras atau cash 1 bulan itu, dia setelah pelunasan itu udah bisa mulai perencanaan bangun gitu. Perencanaan bangun itu tergantung dia mau custom atau enggak. Kalau misalnya enggak, dia bakal lebih cepat. Kalau misal custom, kita butuh waktu untuk ngobrol masalah desain rumah, mana yang mau dirubah atau mana yang mau ditambahin, misalnya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu cash bertahap. Cash bertahap itu paling cepat 6 bulan, paling lama 12 bulan. Jadi di cash bertahap itu ada beda-beda harga. Jadi kita udah tentuin harganya berapa. Jadi itu yang akan kita lunasin ke pihak developer. Oke. Jadi ada 6 bulan. Sedikit ya. Ada 6 bulan, ada 15 bulan. Kemudian ada satu lagi itu sistem pembayaran KPR. KPR pakai bank apa? Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, sama Bank OCBC. Oke. Ya, terus informasi lagi nih, kalau misalnya cash bertahap, tunai bertahap ini 50% DP itu udah bisa mulai bangun. Oh, oke. Ya, 50%. Nah, kalau misalnya yang KPR itu selesai masa akad, itu mulai bisa bangun. Dan selama paling cepat 8 bulan, paling lama 12 bulan. Oke. Karena kalau 12 bulan itu kalau misalnya ada custom, ada penambahan bangunan segala macam. Jadi butuh waktu lebih lama ya. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Satu lagi informasi. Boleh, 2 lagi juga nggak apa-apa. Jadi kita di sini sistemnya two gate system. Jadi pertama lewat Jalan Karya Baru, tembusnya nanti kalau dari KM7 itu depan Gramedia World. Oke. Yang kedua itu jalan irigasi, nanti tembusnya ke Pak Jo Soekarno Hatta. Oke, lebih dekat kemana ya kalau mau tembus ke jalan gede? Tergantung pulangnya ke arah mana, arah kerjanya kemana. Kalau misal arah kota bisa lewat dari jalan irigasi, lewat Pak Jo. Kalau misalnya yang daerah-daerah kayak bandara segala macam mungkin bisa lewat sebelah sini. Oke, berarti kayaknya sih secara peta kamu yang tinggal di daerah Soekarno-Hatta tuh lebih dekat ya. Ke Soekarno-Hatta. Tapi kalau kamu arahnya di Polda atau di kota itu kayak dari KM7. Dari depan Gramedia ya. Oke, fasumnya apa nih Mbak? Kalau perumahan kan biasa ada fasilitas umum nih. Ya, jadi di sini itu ada 5 fasum. Nah ini fasumnya ada kolam renang, ruang serbaguna dan olahraga, area bermain anak, lapangan basket dan taman baca. Tempat sholatnya di mana? Kebetulan kita tidak menyediakan tempat beribadah lintas agama. Jadi yang Muslim, yang Chinese, kayak gitu nggak ada. Oke, jadi kalau mau sholat di rumah masing-masing aja ya. Disarankan kalau yang Muslim itu ke arah irigasi. Jadi kurang lebih 2-3 menit lah kalau dari kompleks. Untuk masjid ya? Masjid, betul. Sholat Jumat atau apa. Oke, nggak terlalu jauh lah? Nggak terlalu jauh.
Ya mudah-mudahan sih saya cuma berharap Fasumi nanti ada yang inisiatif bangun musola ya, karena itu jadi daya tarik untuk pembeli yang muslim. Betul. Oke, siap. Kalau gitu Mbak, terakhir, kalau orang mau beli rumah ini hubungin Mbak Yuni gimana caranya? Nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk berkunjung ke sini, untuk walk-in ke sini, silahkan kontak di Instagram Eastern Urban Capital. Oke, karena developer kita Eastern Urban Capital. Oke. Nanti juga mungkin nomor Mbak Yuni akan saya lampirkan. Siapa tahu nanti closingannya banyak, Mbak. Amin. Oke. Terima kasih Mbak Yuni udah ngobrol-ngobrol di Florista Garden. Semoga closingannya banyak ya. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.